Saya mencoba memasang telinga dengan mendengar laporan-laporan yang datang tentang situasi yang sebenarnya. Dan dari begitu banyaknya berita yang masuk, ada beberapa berita yang menarik yang saya coba persingkat secara sederhana di sini. Kita tahulah kalau dalam periode kedua ini Jokowi seperti memamerkan kekuasaannya yang luar biasa sebagai presiden, seolah tanpa ada rasa sungkan sama sekali. Salah seorang Menteri Jokowi yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil, bahkan sempat menjulukinya sebagai Raja Jawa. Kata Raja Jawa itu meskipun dibawakan dalam bentuk candaan di depan publik, tetapi seolah merepresentasikan keseluruhan karakter Jokowi dalam hari-hari akhir kekuasaannya yang terlihat sangat otoritarian dan cenderung menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa. Tetapi yang dilupakan oleh banyak orang, bahwa ketika sang raja sedang dalam proses turun tahta, maka akan ada raja baru yang menggantikannya. Dan hukum alam itu terjadi di sini, di mana raja lama akan berada dalam situasi menjadi bebek lumpuh, atau bahasa kerennya lemdak, karena para hulu balangnya, para menteri-menterinya, para orang-orang terdekatnya itu sudah mulai meninggalkannya dan mulai merapat pada raja baru yang akan berkuasa. Jadi sekali lagi ya, ini hukum alam bahwa kekuasaan manusia itu ada batasnya, ada waktunya. Dan Jokowi sedang mengalami proses itu sekarang tanpa dia bisa menolak. Tetapi raja baru juga menyadari bahwa si raja lama ini masih memegang kekuasaan. Meski hanya tinggal beberapa, bahwa selalu ada kemungkinan terburuk dalam waktu dekat. Mengingat betapa powerfulnya raja lama di dalam mempertahankan kekuasaannya. Ingat ya, raja baru ini bukan orang sipil yang gak ngerti apa-apa. Justru dia terlahir dari militer yang sangat paham situasinya. Maka menurut berita yang saya dengar nih, dimulailah aksi-aksi untuk menghancurkan karakter baik raja lama yang selama ini dia pelihara dalam bentuk pencitraan dengan dana yang luar biasa. Nggak mudah memang melawan raja lama jika langsung berhadapan-hadapan dengan dia. Jadi harus dilakukanlah pembusukan dari dalam. Cara pembusukan yang paling tepat adalah dengan membongkar satu persatu aib keluarga sampai orang menjadi muak karena mereka yang dulu menganggap raja lama itu sangat baik dan sempurna. Akhirnya pada terbuka matanya dan akan berpaling dan meninggalkan sang raja lama karena mereka merasa muak sudah tertipu selama ini. Jadi itulah kenapa begitu masif proses pembusukan terhadap raja lama. Mulai dari dibongkarnya akun lama di Kaskus yang bernama Fufu Fafa, yang berisi banyak penghinaan terhadap raja baru dan anaknya. Juga masalah private jet adiknya dan barang-barang branded yang mahal dari wanita-wanita di samping mereka. Juga ada bisnis-bisnis anak raja lama yang disuntik ratusan miliar rupiah tetapi bangkrut karena sekarang sudah tidak terdengar lagi namanya. Semua itu adalah operasi untuk membusukkan nama raja lama. Ya, kalau memang Prabowo Subianto ingin didengar oleh rakyat, ya kekuasaannya menjadi kekuasaan yang berpengaruh kepada masyarakat bawah, didengar dan tidak banyak kritikan, tidak banyak penolakan, maka dia harus bisa menciptakan sebuah kekuasaannya sendiri tanpa diintervensi oleh siapapun, ya termasuk presiden sebelumnya, ya. Masyarakat sangat berharap Prabowo Subianto ini akan independen dalam kebijakannya, melaksanakan segala apa yang menjadi visi dan misi yang sudah disampaikan dalam kampanye-kampanye politiknya pada 2024 kemarin. Makanan gratis bergizi, dan ada banyak program-program ekonomi yang cukup
bagus ya. Dan harusnya itu aja, fokus kepada apa yang menjadi visi dari Prabowo Subianto. Jangan hiraukan apa yang dulu mungkin menjadi apa, kalau Hasim sebut itu proyek-proyek konyol atau program-program konyol yang tidak perlu dilanjutkan, dan bahkan mungkin itu menghabiskan dana dan menghabiskan waktu untuk mengurus itu ya. Oke, kita baca beberapa komentar dari netizen. Wapres karbitan gak berkualitas. Wah, ini netizen berpikir seperti ini ya. Terus dikasih juga jempol. Apa negara ini sudah tidak ada orang yang lebih cerdas, lebih jujur? Kasihan banget Indonesia. Ya, berarti kan dari komentar ini menilai bahwa wakil presiden sekarang itu adalah orang yang tidak jujur. Nah, kita akan buktikan bagaimana wakil presiden kita bisa bekerja atau tidak. Itu akan terjawab dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu kita akan lihat nanti seperti apa pemerintahan wakil presiden kita ya. Ya, oke, kita baca lanjut ya. Tiap hari dihujat keluarga Mulyono. Apa sudah putus urat malu dari OCCRP, Kufu Kava, gratifikasi Blok Medan, Terong Bulura, dan lain-lain, tapi belum satu pun diadili. Apa hukumnya hanya untuk rakyat kecil? Ya, ini ada juga yang mengharapkan ada sebuah tindak lanjut hukum yang dialamatkan kepada Jokowi dan keluarganya. Kenapa? Ya karena ada CCRP kemarin yang menghebohkan dunia ya, menempatkan Joko Widodo di urutan ketiga ya, nominasi pemimpin terkorup di dunia. Luar biasa sih itu, terkejut juga ketika membaca dan melihat berita itu kemarin ya. Karena sang Raja Jawa sangat rakus dengan menjual aset raja, ngutang raja, ngibul, dan seterusnya. Astagfirullah, kita punya pemimpin kayak gini, kayak nggak ada orang lain aja katanya. Oke, bapak sama anak kalau ditanya jawabnya sama, tidak tahu jangan tanya saya katanya ya. Pencitraan terus nggak ngukur diri ya. Ya iyalah, wapres macam gitu kok yo kepilih ya. Oke, kita lanjut. Waduh, bongkarlah semua ini Tuhan, supaya semua tahir Indonesia ini biar dijauhkan dari orang-orang yang tidak pantas menduduki tempat sebagai wakil rakyat Indonesia. Amin katanya ya. Lalu kita lanjut lagi, satu persatu karma Jokowi muncul. Makanya jangan sombong berkhianat ke PDI Perjuangan dan Bu Megawati. Merdeka lawan kezaliman. Denny cari tahu semua, bongkar saja yang clean and clear. Oh, oke. Jadi banyak orang yang mengharapkan supaya bisa dibongkar semua kejahatan politik yang pernah terjadi ya. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini? Teman-teman silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Memang situasi politik bukan semakin adem ya, justru makin panas menjelang hari-hari terakhir ini. Hari terakhir apa? Nggak tahu juga. Ada momen-momen penting memang ke depan, ada ulang tahun Gerindra, ada Kongres PDI Perjuangan ya. Dan itu barangkali momen-momen politik juga yang akan menghebohkan juga, nanti ada peristiwa-peristiwa yang mengejutkan ya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Tulis tanggapan Anda di kolom yang tersedia di bawah ini.